Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Regina Niken Wilantari, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok IGA yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kenaikan BI Rate dan Dampaknya Terhadap Investasi dalam Analisis Kurva IS. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Firnadia Lailatul Fitriah dengan NIM 250810101128. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bab 1 pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Untuk latar belakang, penelitian ini membahas fenomena kenaikan BI Rate oleh Bank Indonesia pada Mei 2026 sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Fenomena ini penting untuk diteliti, karena suku bunga merupakan salah satu variabel makroekonomi yang berpengaruh besar terhadap kegiatan ekonomi, khususnya investasi. Ketika suku bunga naik, biaya pinjaman bagi perusahaan juga meningkat. Akibatnya, banyak perusahaan yang cenderung menunda atau mengurangi investasi karena biaya modal menjadi lebih mahal. Di sisi lain, kenaikan BI Rate juga memiliki manfaat seperti menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, dan menarik modal asing masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ini menarik untuk dikaji karena memiliki dampak positif maupun negatif terhadap perekonomian. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 4 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu, apa yang melatar belakangi keputusan Bank Indonesia menaikkan BI Rate? Yang kedua, mengapa kebijakan tersebut penting bagi stabilitas perekonomian Indonesia? Ketiga, bagaimana pengaruh kenaikan BI Rate terhadap aktivitas investasi? Dan yang keempat, apa saja dampak positif dan negatif yang ditimbulkan terhadap perekonomian nasional? Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan kenaikan BI Rate, menganalisis pentingnya kebijakan tersebut dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengkaji pengaruhnya terhadap investasi, serta menelaah dampaknya terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Kemudian, mari kita dengarkan pemaparan bab-bab selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Bab 2, landasan teori. Di sini yang pertama ada teori investasi klasik. Teori ini menjelaskan bahwa keputusan perusahaan untuk melakukan investasi sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Investasi itu sendiri adalah kegiatan menanamkan modal untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Menurut Irving Fisher, investasi itu merupakan fungsi dari tingkat suku bunga yang ditulis sebagai I sama dengan F dalam kurung R, yang dimana artinya itu terdapat hubungan negatif atau berlawanan arah antara investasi dan suku bunga. Jika suku bunga itu naik, biaya pinjaman itu menjadi lebih mahal, sehingga perusahaan cenderung mengurangi investasi. Sebaliknya, jika suku bunga turun, biaya modal itu menjadi lebih murah, sehingga perusahaan terdorong untuk meningkatkan investasi. Selain itu, Alfred Marshall berpendapat bahwa pengusaha akan melakukan investasi selama keuntungan yang diharapkan lebih besar daripada biaya memperoleh modal. Dalam teori klasik, suku bunga itu juga berperan sebagai penghubung antara tabungan dan investasi. Suku bunga yang tinggi mendorong masyarakat untuk menabung, tetapi membuat perusahaan itu enggan untuk berinvestasi. Sebaliknya, suku bunga yang rendah dapat meningkatkan investasi meskipun minat menabung itu menurun. Contoh penerapannya itu dapat dilihat pada kebijakan BI Rate. Ketika Bank Indonesia menaikkan BI Rate, biaya pinjaman itu meningkat sehingga investasi itu cenderung menurun. Sebaliknya, penurunan BI Rate itu dapat mendorong pertumbuhan investasi karena biaya modal itu menjadi lebih rendah. Yang kedua yaitu pasar barang dan keseimbangan. Menurut John Maynard Keynes, tingkat output dan pendapatan nasional suatu negara ditentukan oleh besarnya pengeluaran agregat, yaitu seluruh pengeluaran yang dilakukan dalam perekonomian. Pasar barang adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran barang dan jasa. Pasar ini dikatakan seimbang apabila jumlah barang dan jasa yang diproduksi sama dengan jumlah yang diminta oleh seluruh pelaku ekonomi. Keseimbangan tersebut dapat dinyatakan melalui persamaan Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi M. Persamaan ini menunjukkan bahwa pendapatan nasional itu ditentukan oleh total pengeluaran agregat dalam perekonomian. Jika pengeluaran agregat sama dengan output yang diproduksi, maka pasar barang berada dalam kondisi seimbang. Namun, jika pengeluaran agregat itu lebih kecil daripada output, akan terjadi penumpukan persediaan sehingga perusahaan itu mengurangi produksi. Sebaliknya, jika pengeluaran agregat itu lebih besar daripada output, perusahaan akan meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Menurut Keynes, investasi itu merupakan komponen penting karena dapat mempengaruhi permintaan agregat dan pendapatan nasional.
perubahan investasi akan menimbulkan dampak yang lebih besar melalui multiplier effect atau efek berantai terhadap peningkatan atau penurunan pendapatan nasional. Pemikiran Keynes ini kemudian dikembangkan oleh John Hicks melalui model IS dan LM. Dalam model ini, keseimbangan pasar barang itu digambarkan oleh kurva IS, yaitu kombinasi antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional yang menghasilkan keseimbangan antara investasi dan tabungan. Selain itu, Paul Samuelson menjelaskan bahwa keseimbangan pasar barang juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Misalnya, peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat, sehingga output dan pendapatan nasional itu naik. Sebaliknya, penurunan pengeluaran pemerintah dapat menurunkan pendapatan nasional. Dalam kaitannya dengan BI rate, ketika BI rate itu naik, suku bunga itu meningkat, sehingga investasi itu cenderung menurun. Penurunan investasi ini akan mengurangi pengeluaran agregat yang menyebabkan keseimbangan pasar ini bergeser dan akhirnya menurunkan output serta pendapatan nasional. Kemudian yang ketiga ada pasar uang dan jumlah uang yang beredar. Pasar uang merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran uang dalam perekonomian. Keseimbangan pasar uang ini terjadi ketika jumlah uang yang diminta masyarakat sama dengan jumlah uang yang ditawarkan oleh otoritas moneter. Kondisi keseimbangan tersebut dapat dituliskan sebagai MD sama dengan MS, yang artinya pasar uang berada dalam keadaan seimbang ketika permintaan uang sama dengan penawaran uang. Menurut Keynes, masyarakat memegang uang karena 3 motif. Yang pertama ada motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, dan yang terakhir ada motif spekulasi. Permintaan uang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan tingkat suku bunga. Ketika pendapatan meningkat, permintaan uang akan bertambah karena kebutuhan transaksi yang lebih besar. Sebaliknya, ketika suku bunga meningkat, masyarakat cenderung mengurangi kepemilikan uang tunai dan mengalihkan dananya ke aset keuangan yang memberikan keuntungan yang lebih tinggi. Sementara itu, jumlah uang yang beredar dikendalikan oleh Bank Indonesia melalui kebijakan moneter. Jika jumlah uang yang beredar meningkat, suku bunga cenderung turun. Sedangkan jika jumlah uang yang beredar menurun, suku bunga cenderung naik. Hubungan antara pendapatan, suku bunga, dan jumlah uang yang beredar ini menjadi dasar terbentuknya kurva LM dalam model ISLM. Selanjutnya ada kurva IS. Kurva IS merupakan kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi tingkat pendapatan nasional dan tingkat suku bunga yang menghasilkan keseimbangan di pasar barang. Kurva ini memiliki kemiringan negatif karena terdapat hubungan terbalik antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional. Ketika suku bunga naik, biaya investasi menjadi lebih mahal sehingga investasi menurun. Penurunan investasi tersebut akan mengurangi permintaan agregat dan menyebabkan pendapatan nasional menurun. Sebaliknya, ketika suku bunga turun, investasi meningkat sehingga permintaan agregat dan pendapatan nasional ikut meningkat. Selain dipengaruhi oleh perubahan suku bunga, kurva IS juga dapat bergeser akibat perubahan investasi ekonomi, konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah maupun pajak. Peningkatan investasi atau pengeluaran pemerintah akan menggeser kurva IS ke kanan, sedangkan penurunannya akan menggeser kurva IS ke kiri. Dalam konteks penelitian ini, kenaikan BI rate dapat menekan investasi sehingga aktivitas ekonomi dan output nasional cenderung menurun. Selain itu, dalam kurva IS terdapat konsep multiplier yang menjelaskan bahwa perubahan investasi akan menghasilkan perubahan pendapatan nasional yang lebih besar daripada perubahan investasi awal. Besarnya multiplier dapat dirumuskan sebagai K sama dengan 1/1 min MPC. Semakin besar nilai MPC, semakin besar pula efek multiplier yang dihasilkan. Oleh karena itu, ketika BI rate meningkat dan investasi menurun, dampaknya tidak hanya mengurangi investasi secara langsung, tetapi juga menimbulkan efek berantai terhadap pendapatan masyarakat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Akibatnya, penurunan pendapatan nasional dapat menjadi lebih besar dibandingkan dengan penurunan investasi awal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan suku bunga memiliki peran penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan perekonomian. Hari ini saya akan membuka pembahasan bab 3 yaitu terkait fenomena kenaikan BI rate. Yang kedua ada pandangan kasih terhadap biaya modal, dan yang ketiga ada dampak kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat. Nah, sisa materi saya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, pembahasan yang pertama adalah fenomena kenaikan BI rate dan latar belakang kebijakan. Fenomena kenaikan suku bunga Bank Indonesia atau BI rate merupakan salah satu langkah kebijakan moneter kontraktif yang diambil oleh Bank Sentral untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Nah, kebijakan ini biasanya diterapkan ketika perekonomian domestik mulai menghadapi tantangan makro seperti tekanan inflasi yang tinggi, fluktuasi nilai tukar rupiah yang tidak menentu, serta meningkatnya risiko ketidakpastian ekonomi global. Secara otoritas keuangan utama, Bank Indonesia bertanggung jawab penuh untuk mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakat agar nilai tukar rupiah tetap stabil dan situasi ekonomi tetap kondusif. Nah, melalui peningkatan suku bunga acuan ini, Bank Indonesia berupaya meredam ekspektasi inflasi dan memperkuat daya tahan ekonomi domestik terhadap guncangan eksternal. Ketika ekonomi global mengalami krisis atau negara maju memperketat kebijakan moneter mereka,
Nah, risiko aliran modal asing keluar dari pasar keuangan Indonesia atau capital outflow akan meningkat. Nah, situasi inilah yang mendorong Bank Indonesia untuk menaikkan BI rate demi mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik, sehingga investor asing tetap percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan stabilitas harga dapat terus terjaga. Nah, pembahasan yang kedua yaitu konsep cost capital dan suku bunga sebagai biaya, yaitu dalam pandangan klasik. Dalam naskah ekonomi klasik yang dipelopori oleh Alfred Marshall dan Irving Fisher, keputusan investasi swasta selalu didasarkan pada pertimbangan biaya kesempatan atau opportunity cost yang dihitung secara rasional. Perspektif ini memandang suku bunga murni sebagai biaya modal atau cost of capital. Ketika Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk menaikkan BI rate, bank-bank komersial di Indonesia akan meresponnya dengan menaikkan suku bunga kredit investasi. Hal ini secara otomatis menyebabkan biaya pinjaman atau borrowing cost yang harus ditanggung oleh perusahaan menjadi lebih mahal. Meskipun dalam beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga secara terpisah tidak langsung menghantam pertumbuhan ekonomi, namun dalam jangka pendek hal ini akan menurunkan proyeksi keuntungan bersih perusahaan atau nilai net present value. Nah, bagi para pelaku bisnis yang sangat membutuhkan modal, peningkatan biaya pinjaman ini merupakan hambatan besar karena menekan profitabilitas internal mereka. Akibatnya, para pengusaha cenderung mengambil tindakan aman dengan menunda rencana ekspansi fisik dan bahkan membatasi pengeluaran modal mereka sampai situasi suku bunga kembali turun. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu dampak kenaikan dolar Amerika Serikat terhadap biaya modal klasik. Selain faktor suku bunga, keputusan investasi dalam perspektif ekonomi klasik juga sangat tergantung pada stabilitas nilai tukar. Nah, terutama pergerakan dolar Amerika Serikat. Ketika dolar Amerika Serikat mengalami penguatan terhadap rupiah, biaya untuk mendatangkan atau membeli barang modal dari luar negeri atau ekspor menjadi melonjak drastis. Nah, bagi industri Indonesia yang masih bergantung pada impor untuk mengadakan mesin-mesin, peralatan pabrik maupun teknologi pendukung produksi, penguatan dolar Amerika Serikat ini secara langsung akan membengkakkan biaya modal fisik mereka. Kenaikan biaya barang modal akibat depresiasi rupiah ini memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap minat investasi di Indonesia. Selain karena biaya produksi yang semakin mahal, meningkatnya ketidakpastian ekonomi membuat proyeksi bisnis menjadi sulit diprediksi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa melemahnya nilai tukar selalu diikuti dengan penurunan tingkat investasi nasional. Kondisi ini membuat para pelaku bisnis lebih memilih bersikap wait and see atau tunggu dan lihat dan menunda rencana investasi jangka panjang mereka demi menghindari resiko kerugian. Sehingga stabilitas nilai tukar tetap menjadi prasyarat utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh para teman saya. 3.3 Analisis sektor investasi berdasarkan perspektif Keynesian. Dalam teori Keynesian, investasi adalah satu bagian terpenting dari permintaan agregat yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan nasional dan lapangan kerja. Menurut teori Keynesian, keputusan investasi tidak hanya dapat dipengaruhi oleh tingkat bunga, tapi juga ekspektasi laba yang mungkin didapatkan oleh pihak perusahaan di masa depan. Oleh karena itu, faktor-faktor ekonomi bisa mempengaruhi ketertarikan investor melakukan investasi. Keynes berpendapat bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara investasi dengan tingkat suku bunga. Jika suku bunga naik, maka biaya pinjaman yang harus ditanggung perusahaan menjadi lebih tinggi, sehingga minat untuk melakukan investasi cenderung menurun. Sebaliknya, ketika suku bunga menurun, biaya penggunaan dana pinjaman menjadi lebih rendah, sehingga mendorong perusahaan untuk meningkatkan investasi. Dalam analisis makroekonomi Keynesian, penurunan investasi berarti menurunkan permintaan agregat yang berdampak pada penurunan output dan pendapatan nasional. Penyesuaian tingkat BI rate oleh Bank Indonesia dapat dianalisa dengan memakai pandangan Keynesian dalam bentuk kebijakan moneter kontraktif. Kemungkinan peningkatan BI rate ini akan membuat tingkat bunga bank naik pula, sehingga tingkat bunga kredit investasi menjadi mahal. Hal ini akan membuat perusahaan enggan melakukan ekspansi bisnis, membeli barang modal, atau bahkan mengakhiri proyek investasi tersebut karena merugikan. Investasi adalah salah satu komponen dari permintaan agregat yang sangat sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Jika investasi berkurang karena suku bunga yang naik, ini akan berdampak pada berkurangnya output total, dan dengan menggunakan multiplier effect akan berpengaruh pada penurunan pendapatan negara yang lebih besar daripada berkurangnya investasi itu sendiri. Berdasarkan kondisi Indonesia, peningkatan BI rate sampai dengan 5,25% bertujuan untuk memastikan tingkat inflasi serta nilai mata uang rupiah tetap stabil pada situasi ketidakpastian ekonomi internasional. Namun, berdasarkan analisis Keynesian, langkah ini dapat menyebabkan adanya perlambatan aktivitas investasi akibat dari peningkatan biaya pembiayaan yang semakin tinggi yang ditanggung oleh sektor industri. Oleh karena itu, teori Keynesian mengungkapkan bahwa investasi memiliki peran penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, setiap kebijakan yang membantu menentukan suku bunga akan memiliki dampak pada investasi dan kemudian terhadap penurunan produksi, pendapatan nasional, serta kesempatan kerja dalam perekonomian. 3.4 Analisis kurva IS, integrasi, transmisi moneter, dan kurs sektor real. Kurva IS menunjukkan kombinasi tingkat suku bunga dan pendapatan nasional yang menciptakan keseimbangan pasar barang. Model ini menunjukkan bahwa investasi merupakan salah satu unsur yang penting dalam prosesnya yang sangat dipengaruhi oleh peningkatan atau penurunan suku bunga. Jadi kebijakan moneter yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia akan berdampak pada ekonomi real. Jika BI rate dinaikkan oleh Bank Indonesia, tingkat suku bunga di perbankan biasanya akan naik. Hal ini membuat biaya pinjaman menjadi lebih besar, sehingga memperkecil permintaan investasi yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Penurunan investasi tersebut menyebabkan permintaan agregat berkurang, sehingga menciptakan situasi di mana keseimbangan di pasar barang berada di tingkat pendapatan nasional yang lebih rendah. Hal ini dapat ditunjukkan oleh kurva IS melalui gerakan keseimbangan menuju output yang lebih rendah akibat melemahnya investasi. Selain berdampak pada investasi, peningkatan suku bunga BI juga mempengaruhi pergerakan kurs. Dengan adanya suku bunga yang tinggi, maka akan menambah daya tarik bagi aset keuangan yang dimiliki oleh negara tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan arus kas yang mengalir dari luar negeri sehingga nilai kurs rupiah akan meningkat.
Perkuatan kurs rupiah akan memberikan efek bagi sektor real. Dengan fokus pada operasi ekspor maupun impor, pada satu pihak perkuatan rupiah akan mempengaruhi beban impor sebagai input dalam produksi sehingga membantu perusahaan berhenti beban produksi. Namun dari segi lain, produksi ekspor Indonesia akan menjadi lebih mahal karena perubahan kurs rupiah tersebut sehingga kompetitivitas ekspor bisa berdasarkan perspektif Kurva IAS, terdapat efek peningkatan suku bunga terhadap investasi dan ekspor neto yang akan memberikan pengaruh pada seluruh permintaan agregat. Penurunan investasi dan adanya peluang penurunan ekspor neto ini mengakibatkan pergeseran Kurva IAS ke kiri. Pergeseran ini menunjukkan terjadinya penurunan dalam jumlah output atau pendapatan nasional pada suatu suku bunga tertentu. Oleh karena itu, terdapat transmisi kebijakan moneter yang tidak hanya berlangsung melalui jalur suku bunga, tetapi juga melalui jalur nilai tukar yang pada akhirnya mempengaruhi aktivitas sektor real. Menurut Foreign, efektivitas kebijakan moneter dalam mengubah tingkat pendapatan nasional yang sangat bergantung pada sensitivitas investasi pada perubahan tingkat bunga dan respon pihak yang berkepentingan atas situasi di pasar keuangan. Dengan demikian, peningkatan BI rate dapat membawa manfaat dalam bentuk stabilisasi tingkat inflasi dan nilai tukar, tapi juga berpotensi menekan investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan BI rate akan memberikan pengaruh terhadap sektor real maupun jalur utama, yaitu suku bunga dan nilai tukar. Keduanya bertindak secara bersama-sama dalam membentuk pengaruh terhadap investasi, ekspor neto dan permintaan agregat sehingga menentukan posisi keseimbangan perekonomian pada kurva IAS. 3.4.1 Pergerakan di sepanjang kurva IAS. Gerakan sepanjang kurva IAS terjadi karena adanya peningkatan tingkat bunga yang mengakibatkan penurunan investasi, sedangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi agregat demand diangkat konstan. Dalam analisis ISLM, setiap titik pada kurva IAS melambangkan perpaduan tingkat bunga dan pendapatan domestik, yang mana kedua hal tersebut menciptakan kesetimbangan dalam pasar barang. Oleh karena itu, perubahan suku bunga akan menyebabkan perekonomian bergerak dari satu titik ke titik lain pada kurva yang sama. Apabila Bank Indonesia memperbesar BI rate, suku bunga bank cenderung membesar. Kenaikan suku bunga ini akan membuat beban bunga menjadi semakin mahal, hingga investasi yang dibutuhkan perusahaan menjadi berkurang. Berdasarkan teori Keynesian, berkurangnya investasi akan mempengaruhi turunnya permintaan agregat, hingga output atau pendapatan nasional menjadi berkurang. Dalam grafik kurva IAS, kondisi ini digambarkan sebagai pergerakan ke atas sepanjang kurva IAS menuju tingkat suku bunga yang lebih tinggi dan tingkat pendapatan yang lebih rendah. Namun, apabila BI rate turun oleh Bank Indonesia, maka tingkat suku bunga menjadi turun, dengan hasil biaya modal yang menjadi murah. Akibatnya adalah bertambahnya investasi yang dilakukan oleh dunia usaha. Pertambahan investasi ini akan menyebabkan adanya pertambahan pada permintaan agregat. Dengan pertambahan ini akan mengakibatkan pertambahan pada output dan pendapatan nasional. Hal ini dinyatakan dalam kurva IAS melalui gerakan turun sepanjang kurva IAS menuju tingkat suku bunga yang lebih rendah dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, kurva IAS akan memiliki kemiringan yang negatif, sehubung dengan adanya korelasi terbalik antara suku bunga dan pendapatan nasional. Makin tingginya suku bunga, maka makin sedikit nilai investasi dan output keseimbangan yang terjadi. Sebaliknya, makin rendah suku bunga, maka makin tinggi jumlah investasi hingga nilai output keseimbangannya juga menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, BI rate dapat menganalisis sebagai pergerakan sepanjang kurva IAS yang menunjukkan penurunan investasi dan pendapatan nasional akibat meningkatnya suku bunga. Pada kasus kenaikan BI rate sebesar 5,25%, akan terjadi biaya pembiayaan yang tinggi pada dunia usaha, yang menyebabkan sebagian dari aktor-aktor tersebut menunda investasi atau ekspansi bisnis, yang berdampak ada turunnya permintaan agregat dengan penurunan nilai pendapatan nasional di kurva IAS. Fenomena ini menunjukkan kebijakan moneter dapat mempengaruhi sektor real melalui jalur suku bunga tanpa harus menggeser posisi kurva IAS itu sendiri. Pada 3.5 sendiri menjelaskan tentang skenario numerik ilustratif dengan multiplier effect yang dibagi dalam beberapa subbab. Yang pertama ialah penetapan parameter asumsi, kondisi awal, dampak kenaikan BI rate dan penguatan dolar Amerika Serikat, serta analisis hasil. Yang pertama ialah penetapan parameter asumsi menggunakan fungsi-fungsi ekonomi sebagai berikut, yakni konsumsi C sama dengan 500 plus 0,75 YD, pajak proporsional T sama dengan 0,2 Y, investasi I sama dengan 900 min 50 I, dan pengeluaran pemerintah G sama dengan 800 yang dianggap tetap atau konstan. Dengan mensubstitusikan pendapatan disposable YD sama dengan 0,8 Y ke fungsi konsumsi, lalu masukkannya ke persamaan keseimbangan Y sama dengan C plus I plus G atau konsum plus invest plus government expenditure, diperoleh kurva IAS awal Y sama dengan 5.500 min 175 I pada suku bunga awal 6%, investasi sebesar 600 satuan dan pendapatan nasional keseimbangan sebesar 4.750 satuan. Ketika kenaikan BI rate dan penguatan dolar AS terjadi dua guncangan bersamaan, yakni suku bunga naik dari 6% ke 8% dan investasi otonom turun 50 satuan akibat penguatan dolar Amerika Serikat, yang dampaknya ialah barang modal impor menjadi lebih mahal. Fungsi investasi berubah menjadi I sama dengan 850 min 50 I, sehingga kurva IAS bergeser menjadi Y sama dengan 5.375 min 175 I. Pada suku bunga baru 8%, investasi turun jadi 450 satuan dan pendapatan nasional turun jadi 4.375 satuan. Hasilnya apa? Investasi turun 150 satuan dari 600 ke 450, tapi pendapatan nasional turun lebih besar, yaitu 375 satuan dari 4.750 ke 4.375. Ini membuktikan adanya multiplier effect dengan nilai K sama dengan 2,5 dalam kurung delta Y sama dengan K delta I sama dengan 2,5 dikali min 150 sama dengan min 375.
penurunan investasi memicu efek berantai, yakni pendapatan pelaku ekonomi lainnya turun, konsumsi masyarakat berkurang, dan dampaknya menyebar ke seluruh perekonomian, sehingga dampak total jauh lebih besar dari penurunan investasi awal. Di 3.6 dijelaskan tentang faktor-faktor penyeimbang kebijakan atau yang bisa kita sebut countervailing factors. Secara teori sendiri, kenaikan BI rate menggunakan investasi dan output sesuai kerangka kurva IS. Nyatanya, ekonomi nggak selalu berjalan linear. Ada beberapa faktor yang biasa memperlemah, menetralkan, atau bahkan membalikkan arah dampak kenaikan suku bunga tersebut. Yang pertama ialah kebijakan fiskal ekspansif pemerintah. Peningkatan belanja pemerintah atau yang biasa kita kenal dengan huruf G besar ialah variabel otonom yang menggeser kurva IS ke kanan, melawan efek kontraktif kenaikan suku bunga. Pada 2025 sampai dengan 2026, pemerintah Indonesia tetap menjalankan belanja infrastruktur dan program prioritas seperti proyek strategis nasional dan makan bergizi gratis. Dengan multiplier K sama dengan 2,5, kenaikan G sebesar 50 satuan akan menambah pendapatan nasional sebesar 120 satuan, cukup untuk meng-offset sebagian besar investasi swasta dalam skenario sebelumnya. Yang kedua, aliran investasi asing langsung. Suku bunga domestik yang lebih tinggi membuat aset keuangan Indonesia lebih menarik bagi investor asing, sehingga menarik aliran modal masuk. Investor asing yang membawa modal sendiri tidak terbebani oleh kenaikan suku bunga kredit domestik. Jadi, minat mereka justru bisa meningkat jika fundamental ekonomi Indonesia dinilai solid. Dalam kurva IS, FDI menambah investasi otonom yang berpotensi menggeser kurva IS kembali ke kanan. Data BKPM menunjukkan realisasi investasi tetap tumbuh meski suku bunga tinggi, karena faktor seperti stabilitas politik dan pasar domestik yang besar juga berperan. Yang ketiga, stabilisasi nilai tukar dan penurunan biaya impor. Kenaikan BI rate yang menarik modal masuk akan menguatkan rupiah. Penguatan ini punya dampak ganda. Di satu sisi, mengurangi daya saing ekspor, tapi di sisi lain, menurunkan biaya impor barang modal dan bahan baku yang akan membantu industri manufaktur yang bergantung pada mesin atau komponen impor. Jadi, ada efek substitusi parsial. Kenaikan biaya modal dari jalur suku bunga sebagai diimbangi penurunan biaya dari jalur penguatan kos. Efek mestinya tergantung elastisitas masing-masing jalur dan struktur industri. Yang terakhir, terjaganya stabilitas makroekonomi sebagai fondasi investasi jangka panjang. Dampak kontraktif kenaikan BI rate dalam jangka pendek perlu dilihat juga dari sisi jangka panjang. Jika suku bunga tinggi berhasil mengendalikan inflasi dan menstabilkan kurs, hasilnya adalah lingkungan ekonomi yang bisa lebih diprediksi. Ketidakpastian yang berkurang ini menurunkan premi risiko investor, sehingga suku bunga real efektif yang dihadapi pelaku usaha bisa lebih rendah, meski suku bunga nominal jangka pendek tinggi. Dalam kerangka kurva IS, ini diterjemahkan sebagai peningkatan investasi otonom di masa depan yang mendorong kurva IS bergeser kembali ke kanan. Kenaikan BI rate pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia untuk menjaga stabilisasi inflasi dan nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun, jika kita berpandangan pada investasi klasik, teori Keynesian, dan analisis kurva IS, kenaikan suku bunga cenderung meningkatkan biaya modal sehingga menurunkan minat investasi dunia usaha. Penurunan investasi ini mengurangi permintaan agregat, menekan output, serta menurunkan pendapatan nasional melalui mekanisme multiplier effect. Dalam perspektif kurva IS, kenaikan BI rate juga membuat perekonomian bergerak menuju tingkat pendapatan yang lebih rendah dan bisa menggeser kurva IS ke kiri apabila investasi otonom maupun ekspor neto ikut menurun. Simulasi numerik dalam makalah menunjukkan bahwa kombinasi kenaikan suku bunga dan penurunan investasi otonom menyebabkan investasi turun 150 satuan dan pendapatan nasional turun 375 satuan. Meski demikian, dampak kontraktif ini bisa diredam oleh berbagai faktor penyeimbang, seperti kebijakan fiskal ekspansif pemerintah, masuknya investasi asing langsung, stabilisasi nilai tukar, serta terciptanya stabilitas makroekonomi yang mendukung investasi jangka panjang. Jadi, kenaikan BI rate pada dasarnya adalah bentuk trade-off antara menjaga stabilitas ekonomi makro dan mempertahankan pertumbuhan investasi serta output nasional. Kebijakan ini memberi manfaat jangka panjang apabila diimbangi kebijakan pendukung yang mampu menjaga aktivitas sektor real dan iklim investasi.